Shalom. Shalom. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah online pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji nama-Mu. Beracaralah dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang
Yesus. Allah kami yang hidup, terpujilah namamu. Kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan namamu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan Amin. Haleluya. Ya Allah sumber kehidupan kita, amin. Engkaulah Tuhan yang berkata, Engkau sumber segalanya dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Allah kami yang hidup, Engkaulah sumber kekuatan kami. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami. Biarlah hati kami ini menjadi tanah yang subur untuk boleh Engkau tanami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dan biarlah segala yang disampaikan semua berasal daripada-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib. Mari Tuhan berfirman-Lah. Kami siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat El Gibor dimanapun saudara berada saat ini. Saya percaya kita di dalam perlindungan Tuhan, kita berada di dalam kekuatan Tuhan, karena kita percaya bahwa Dia akan melindungi kita, menyertai kita, dan Dia yang akan menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita semua sehat. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus Tuhan adalah sumber kekuatan saudara dan saya. Amin. Mari kita buka ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur 28 ayat 7. Ya.
Mazmur 28 ayat 7. Mari kalau kita baca firman Tuhan harus keluar suaranya. Amin saudara. Jangan ragu-ragu, sampaikan, keluarkan saja suara saudara. Ya, Mazmur 28 ayat 7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya saudara, kalau mau saya sederhanakan ayat ini dengan bahasa sehari-hari, bahwa Mazmur 28 ayat 7 ini, bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Karena itu hatiku percaya. Dan aku tertolong. Oleh karena itu aku beria-ria. Hatiku bernyanyi dan bersyukur kepadanya. Amin saudara. Dia, Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Amin. Kekuatan dan perisai adalah hal yang utama selain senjata bagi seorang prajurit untuk maju berperang. Kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita akan maju berperang ya. Seperti saat ini situasi pandemi COVID-19 ini, 19 ini ya. Saat ini pun sepertinya kita itu masuk di dalam sebuah peperangan. Saudara merasakan itu ya. Kita berperang dengan musuh, tapi musuh kita, lawan kita tidak kelihatan saudara ya. Kita berperang dengan lawan musuh, musuhnya nggak kelihatan ya. Hal ini membuat kita itu menjadi apa ya? Menjadi khawatir atau menjadi apatis ya. Menjadi apatis, acuh tak acuh. Kapan sebenarnya peperangan ini nanti selesai? Kapan selesainya? Kita nggak ada yang tahu semua saudara ya. Ada yang meramalkan tahun ini selesai. Tapi banyak ahli juga mengatakan beberapa tahun lagi baru selesai. Kita akan hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Ya, saudara, ini merupakan sebuah penantian dari setiap orang, bahkan setiap kita yang percaya. Sebuah penantian memang terkadang itu terasa melelahkan, saudara. Ketika kita menanti seseorang itu sangat melelahkan. Bisa lebih melelahkan ketimbang capai fisik ya. Kita kan sedang menantikan virus ini selesai secara pikiran, kapan selesai? Dan itu menguras tenaga fisik kita, saudara. Ya. Sebagai orang percaya, apakah kita juga harus menjadi lelah, menjadi letih, atau menjadi kecewa, bimbang, atau ragu, ya, tentang pemeliharaan Tuhan? Atau sebaliknya, kita tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita, apapun yang saat ini terjadi. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Ya, tadi itu adalah pilihan. Kita mau bimbang, kita mau lelah, kita mau lemes, ya, kita lemah atau kita kuat. Ya, karena kita percaya perlindungan Tuhan. Itu adalah pilihan. Hasil akhir dari kehidupan kita tergantung pilihan kita, pilihan saudara dan saya. Ya. Dan Dia, Tuhan, ya, yang senantiasa menguji hati kita, ya, tentu akan tahu bagaimana ketulusan saudara dan saya untuk melakukan segala sesuatu supaya kita bisa melewati masa yang sulit ini. Ya. Dia, Tuhan, tahu apa yang kita lakukan saat ini. Amin, saudara. Karena itu pagi hari ini saya mengajak saudara semua, jangan kita sampai meragukan Tuhan. Ada kata amin? Yesaya 40 ayat 31. Buka. Ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Kita akan baca dengan suara keras. 2, 3. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan lagi mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan,
maka dikatakan kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan menghadapi semua masalah ini dengan tidak menjadi lelah. Ada kata amin? Seberapa banyak di antara kita yang setiap hari kita menanti-nantikan Tuhan kita. Seberapa banyak kita itu mau berhubungan intim dengan Tuhan kita. Saudara, saya mau katakan bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita ataupun kemampuan kita. Tetapi sumber kekuatan itu datangnya dari Tuhan, ya. Sumber kekuatan itu dari Allah kita. Dialah sumber kekuatan dan sumber perlindungan. Amin. Saya teringat dengan Yohanes 15 perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Ya. Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Bagaimana cabang dan ranting itu menempel pada pokok anggurnya. Kalau ranting itu atau cabang itu lepas dari pokoknya, maka dia tidak dapat melakukan apa-apa dan dia dibakar, saudara. Ya, Yohanes 15 ayat 5b mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan. Ketika kita memisahkan diri dari Tuhan, ya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan itu yang membackup kita. Ya, kekuatan Tuhan itu yang memberikan kekuatan yang baru itu kepada kita. Saudara percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menolong. Dia akan menghiburkan setiap kita. Karena itu, sekali lagi dalam kondisi apapun saat ini, ya, saya tidak tahu kondisi saudara, ya. Mungkin juga ada yang lesu, ada yang lelah, ada yang letih. Tetapi saya mau katakan tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk tidak bersuka cita dan memuji Dia dengan penuh ucapan syukur. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, sekali lagi jangan pernah membanggakan diri karena merasa saat ini kita mungkin super sehat, ya. Kita kuat, mungkin kita kaya atau hebat. Jangan membanggakan diri seperti itu, saudara. Ya, Tuhan kehendaki adalah bagi setiap saudara dan saya sebagai umatnya adalah kerendahan hati di hadapannya. Amin. Jadi ada kerendahan hati kita memuji Dia. Kita mengharapkan kekuatan dari Tuhan itu yang turun atas setiap saudara dan saya. Saudara, alangkah baiknya kita juga memiliki pola pikir seperti Rasul Paulus, ya, yang menyadari bahwa dalam keadaan apapun Rasul Paulus dapat bertahan. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan demikian. Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, katakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. Jadi kalau sampai saat ini kita sedang sehat, kita baik-baik saja, ya. Saudara dan saya bisa berbicara, kita bisa melakukan apa saja, itu karena kasih karunia Allah. Katakan amin. Pengakuan Paulus ini merupakan suatu kebenaran, saudara, bahwa setiap keberhasilan dan kemenangannya yang diraih Rasul Paulus bukan karena kesanggupan, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan yang Rasul Paulus miliki, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang menyertainya. Perlu kita ingat, ya, bahwa Roh Tuhan, Roh Kuduslah yang berperan besar di dalam kehidupan manusia. Sebagaimana tertulis di dalam Zakaria 4 ayat 6 mengatakan demikian. Bukan dengan keperkasaan,
bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi saudara, Roh Kudus, Roh Tuhan saat ini ada di dalam setiap saudara dan saya. Itulah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Saya percaya Roh Kudusnya akan selalu ada bersama kita. Menguatkan, meneguhkan, dan akan membimbing setiap langkah-langkah kita. Dia tidak akan meninggalkan dan mengabaikan saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah menutup matanya atau memalingkan mukanya. Amin. Yang penting ada kerendahan hati untuk menghadap kepadanya. Minta kepada Roh Kudus untuk memimpin setiap jalan kita. Doakan itu setiap hari. Roh Kudus pimpin setiap jalan-jalanku. Supaya aku Tuhan boleh melakukan kehendak-Mu. Saudara, tidak hanya Rasul Paulus, Daud yang hebat juga menuliskan di dalam Mazmur 28 ayat 8. Dikatakan demikian, Mazmur 28 ayat 28. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Setiap kita pasti diurapi Tuhan, katakan amin. Karena itu dia adalah benteng keselamatan bagi setiap kita yang diurapinya. Saudara, betapa ayat ini menggambarkan dengan jelas siapa Tuhan bagi kita. Siapa Allah kita itu. Terlebih dalam keadaan yang sangat sulit seperti saat ini yang kita tengah hadapi. Ya, kita harus berpegang teguh. Kita harus bergantung kepada Tuhan yang adalah benteng keselamatan kita. Yang adalah kekuatan kita. Saudara, sekali lagi, kita tidak boleh memandang kepada masalah. Masalah saat ini. Ya, masalahnya adalah pandemi virus corona ini. Kepada ketidakpastian, sampai kapan akan selesai? Ya, kepada penyakit ini. Ya, itu tidak akan membawa hasil apa-apa. Kalau saudara hanya fokus kepada masalah, kepada penyakit, kepada pandemi itu akan memperlemah iman kita. Saya ajak saudara tetap memandang, kita fokus kepada Tuhan, berpegang dan percaya sepenuhnya kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita yang kita lakukan dan segala usaha yang kita lakukan ke dalam tangannya. Terus berjalan di dalam pengharapan tanpa henti, sambil terus pula berdoa, kita memuji dan menyembah Dia. Saudara, itu akan membuat kita tetap bersuka cita. Katakan bersuka cita. Pemazmur juga merasakan betapa sukacitanya hidup bersama Tuhan. Bahkan sangat rindu untuk tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan, saudara juga boleh buka Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Pemazmur merindukan pelataran Tuhan. Merindukan kediaman Tuhan. Mereka berkata, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumahnya, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dikatakan mereka berjalan makin lama makin lemah. Bukan ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ketika kita merindukan Dia, kita memuji, kita menyembah Dia, maka kita akan merasakan kekuatannya memimpin setiap kita. Itu juga akan menyingkirkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Amin, saudara. Saudara, ini ada sebuah survei yang diberikan kepada anak-anak ya. Kepada anak-anak ya saudara.
Survei ini mengatakan demikian. Ketika diberikan pertanyaan anak-anak itu seperti ini. Apakah yang membuat dirimu merasa ketakutan dan khawatir? Ya, kira-kira apa jawabannya saudara? Apa yang membuat anak-anak ini takut dan khawatir? Ada beberapa jawaban yang menarik yang diberikan. Dan salah satunya adalah mereka mengatakan jika tidak ada jaringan wifi dan sinyal, saudara. Jadi anak-anak ini lebih takut kepada nggak ada sinyal atau wifi, ya saudara. Lucu memang, miris bahkan. Memang kenyataannya seperti itu. Generasi sekarang itu tidak hanya anak-anak, namun harus saya katakan setiap kita orang dewasa pun juga bergantung kepada sinyal dan wifi, ya, demi untuk kesenangan pribadi, memuaskan kesenangannya. Mungkin mereka update status, ya, mungkin mereka bisa WA dengan teman-temannya, mungkin bisa chatting, bisa bermain game dan sebagainya. Sehingga harus saya katakan sepertinya kita sebagai orang tua atau bahkan Tuhan untuk sementara bukan menjadi prioritas lagi bagi anak-anak kita. Mari kita introspeksi diri. Apakah anak-anak kita menjadi seperti itu? Dia tidak memprioritaskan kita dan Tuhan lagi. Mereka lebih memprioritaskan sinyal dan wifi untuk handphonenya. Saudara, pagi hari ini mudah-mudahan anak kita tidak sampai melupakan Tuhan. Amin. Katakan amin. Mari kita didik kembali anak-anak kita ke jalan Tuhan yang benar. Saudara, ada sebuah pertanyaan, ya. Namun seberapa kuatkah Tuhan mampu menjawab kebutuhan saudara dan saya dan keluarga kita saat menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan ini? Seberapa kuat Tuhan? Saudara, ketika kita sedang mengalami kesendirian atau mungkin kita sedang mengalami masalah, jujur, ya. Mari kita jujur. Yang menjadi sandaran bagi setiap orang saat ini mungkin adalah musik. Mereka cari hiburan musik, video, atau mungkin juga mereka mencari teman-teman di dunia maya atau mungkin teman-temannya yang lain, ya. Jadi sandaran mereka adalah ponsel masing-masing. Tetapi pagi hari ini harus saya katakan kepada saudara, harus saya tegaskan bahwa sandaran tersebut, ya, teman-teman, musik, video dan segalanya itu bersifat semu dan sementara. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan kita secara mendasar. Saudara, kita lihat contoh dari pemazmur dan Rasul Paulus yang telah memberikan pengalamannya tadi dan mampu melalui tantangan hidupnya. Bahkan dikatakan kehidupan mereka, kekuatan mereka makin lama makin kuat, ya. Di Mazmur 84 tadi ayat 1 sampai 8, ketika manusia, ya, menanti-nantikan Tuhan, maka mereka berjalan makin lama makin kuat, ya. Dan saya percaya kita akan makin lama makin kuat ketika kita tetap dekat dan intim kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, kita perlu melihat dengan nyata sebenarnya kekuatan Tuhan, ya. Tadi kan pertanyaannya seberapa kuat Tuhan mampu menjawab kebutuhan saudara, saya dan keluarga kita. Jawabnya kita harus melihat dengan nyata kekuatan Tuhan berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh setiap anggota keluarga kita, ya, ketika menghadapi persoalan. Bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan membimbing setiap kita melewati segala masalah kita. Itulah kekuatan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Seberapa besar Dia sudah menolong saudara dan saya. Dan ini juga harus saya sampaikan bahwa orang tua, saudara dan saya sebagai orang tua, wajib menceritakan, bahkan memberikan teladan bahwa Tuhan selalu ada bersama keluarga kita saat melewati berbagai badai, berbagai kesulitan kehidupan. Amin.
Seberapa banyak dari keluarga ya yang bisa share bahwa Tuhan itu hebat. Ketika keluarga ini mengalami masalah, Tuhan itu memimpin selangkah demi selangkah untuk kita dimenangkan. Amin saudara. Dan saudara, semua kita berharap nantinya ketika kita bisa membagikan pengalaman kita, bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita, bahwa Tuhanlah kekuatan dalam keluarga kita, maka kita berharap setiap anggota keluarga kita, anak-anak kita dengan iman yang sungguh-sungguh mengatakan demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Amin. Kita rasanya akan bangga ketika anak-anak kita mengatakan benar bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Aku tidak akan bisa berjalan kuat tanpa Tuhan di sampingku. Itu adalah kesaksian yang luar biasa dari anak-anak kita, saudara. Amin. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga ini memberikan kekuatan yang baru bagi saudara dan saya melalui firman-firman Tuhan yang saya bagikan ini. Sebelumnya kita akan sebelum mengakhiri, kita akan baca bersama-sama sekali lagi Yesaya 40 ayat 31 bersama-sama. Yesaya 40 ayat 31. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita ulangi lagi, orang-orang ya, itu mereka ganti dengan aku ya. Dengan saudara sebut aku atau nama saudara. Kita akan baca 2, 3. Tetapi aku yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Aku seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Aku berlari dan tidak menjadi lesu. Aku berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan berkati, shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah. Sebelumnya saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, siapakah sumber kekuatan kita? Tuhan Yesus. Siapa sumber kekuatan kita? Yesus. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan sekali lagi, Yesus Kristus, sumber kekuatanku. Amin. Kenapa dia jadi sumber kekuatan kita? Karena dia adalah Allah di atas segala Allah. Amin, saudara. Dia adalah Allah yang besar yang menciptakan segala langit, bumi dan segala isinya. Amin. Oleh karena itu, tetap engkau bergantung, saudara bergantung sepenuhnya kepada Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Allah kami, Bapa kami, Engkaulah juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Allah kami yang besar dan ajaib. Bapak terima kasih pagi hari Tuhan. Kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Kami boleh dihiburkan melalui firman-Mu. Dan kami boleh dijamah oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kami percaya Tuhan, hari ini dan seterusnya kami boleh Tuhan berada bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu sekali lagi, kita akan berdoa. Kami menyerahkan umat-Mu Tuhan. Umat yang Kau kasihi. Seperti biji mata-Mu sendiri. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi.